Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalin, nama saya Nurulainisa Khaidir. Dan sekarang di video kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan pemahaman saya selama satu semester ini belajar selama satu semester di semester 6 ini belajar mengenai ESP or English for Specific Purpose. Oke, check it out. Jadi ESP ini or English for Specific Purpose adalah salah satu mata kuliah yang ada di semester 6 kali ini. According to Mohan, 1986, ESP focus on communicative orientation. ESP that area of English language teaching which focus on preparing learners for chosen communicative environment. Sejak tahun 1960, ESP sudah menjadi salah satu cabang ilmu linguistik yang sudah diaplikasikan. ESP ini lebih umum digunakan untuk profesi guru karena guru harus memiliki banyak ilmu yang spesifik, tidak hanya sekedar teaching di sekolah gitu, atau tidak hanya sekedar teaching di kelas jurusan bahasa Inggris saja. Misal ada sebuah perusahaan yang karyawannya belum bisa bahasa Inggris. Banyak tuh, ada beberapa perusahaan di Indonesia sendiri, bahkan misal perusahaan Korea atau perusahaan India yang mereka belum bisa bahasa Inggris, maka guru bahasa Inggris yang mengajar di perusahaan tersebut harus menguasai bahasa Inggris yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, atau yang berkaitan dengan bisnis, atau yang berkaitan dengan marketing itu sendiri. Karena tidak mungkin ketika kita mengajar di sebuah perusahaan kita mengaplikasikan vocabulary yang berkaitan dengan anak sekolah, misalkan berkaitan dengan kayak bola atau rumah, itu nggak ada hubungannya sama sekali di perusahaan. Mungkin yang berkaitan di perusahaan itu tentang finansial gitu, tentang data, apa bahasa Inggrisnya data gitu. Jadi ya something like that gitu. Dan jika kita mengajar bahasa Inggris di sebuah instansi seperti perusahaan yang saya bilang tadi, seperti sekolah farmasi, sekolah tata boga, sekolah kedokteran, sekolah teknik, sekolah komputer, kita jangan mengajar bahasa Inggris itu yang berhubungan, yang selalu berkaitan dengan grammar tenses, karena itu nggak akan menarik perhatian mereka jika kita terus-terusan mengajari mereka itu mengenai tenses atau grammar gitu. Namun, ajarkan mereka dengan kalimat langsung atau langsung speak up. You speak up in front of the class gitu. Dan walaupun kita menyuruh mereka speak up langsung, atau dengan kita menyatakannya dengan kalimat langsung, kita mengajarinya dengan kalimat langsung, tidak bertele-tele istilahnya. Namun itu juga harus membuatnya itu dengan grammar yang benar dan tepat gitu. Contoh ketika saya masih mengambil mengenai di perusahaan tadi ya. Contoh ketika kita mengajar di sebuah perusahaan tersebut, when their need, ketika mereka membutuhkan vocabulary dasar, maka sebagai seorang pengajar, teacher or anything, maka sebagai seorang pengajar, mentor, teacher, apapun itulah, kita sebagai seorang pengajar harus mengajari mereka vocabulary dasar, maka sesuai kebutuhan gitu. Ketika kita melihat level atau melihat kemampuan kita sebagai seorang teacher or mentor itu harus melihat kemampuan anak didik kita itu sampai mana, bahwasanya anak didik kita itu membutuhkan apa, so ya kita harus mengajarkannya sesuai dengan kemampuan mereka gitu. ESP may use in specific teaching situation a different methodology from that of general English. Maybe enough. Semoga teman-teman paham dan semoga my lecture paham tentang apa yang saya sampaikan. Sampai situ aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.